Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para asatiz, para guru yang kita muliakan, guru kita Ustaz Haji Muhammad Tawi, Ustaz Natumin, Ustaz Nahari, Ustaz Muhammad Soleh, Ustaz Usbed, dan para asatiz, para hujaj, para guru lainnya. Hadirin jamaah pengajian Majlis Taklim malam Rebo rahimakumullah. Terkhusus juga sahibul bait dalam hal ini penerima arisan, yaitu Bapak WR Ilham WR dan jamaah sekalian. Kita bersyukur pada Allah malam ini kegiatan aktivitas kita di majlis ini, di pengajian malam Rebo Masjid Jami Al-Huda Abdul Aziz. Mudah-mudahan kehadiran kita, kumpul kita di majlis ini mendapatkan curahan rahmat dan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kali ini saya akan menyampaikan dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', yang membahas tentang babuz zuhdi wal wara, ya. Bab yang menjelaskan tentang zuhud dan wara. Bapak pernah dengar enggak kata zuhud wara? Ya, jarang ya, tapi pernah tapi jarang. Zuhud dan wara. Ma huwa zuhud wa ma huwal wara? Ya, apa yang dikatakan dengan zuhud dan apa itu wara, ya. Ini memang istilah ini jarang kedengaran sama kita. Yang paling sering terdengar di antara kita adalah kata takwa. Itu udah sering banget, udah paham banget dah takwa. Tapi zuhud, wara ini jarang. Kenapa ini memang jarang dibahas? Dan ini sebetulnya bagian daripada sifat aslinya seorang yang bertakwa, yaitu adalah zuhud dan wara. Di dalam definisi yang disampaikan oleh para ulama bahwa zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, ya. Meninggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Itu namanya zuhud, ya. Jadi meninggalkan dan dia tidak mengerjakan sesuatu yang tidak manfaat untuk kepentingan hidupnya, untuk kepentingan akhiratnya, maka itu adalah makna definisi daripada zuhud. Jadi jelas ya, kalau zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu adalah zuhud. Lalu wara, apa itu wara? Di sini juga dikatakan al-wara huwa tarku ma takhafu dararahu fil akhirah, ya. Meninggalkan sesuatu yang mengkhawatirkan dapat merusaknya, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan dapat merusaknya untuk amalan akhirat, ya. Jadi sesuatu yang kira-kira dapat merusak
dapat membahayakan untuk amal akhirat, maka tidak dikerjakan. Itu namanya waro. Nah, kira-kira lebih tinggi derajatnya waro apa zuhud nih? Jadi kalau zuhud itu, saya ulang lagi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau waro, meninggalkan sesuatu yang dapat merusak amalan akhirat, itu waro. Jadi kayak saya contohkan begini nih, supaya kita paham. Contohnya begini, ada seorang anak muda, ya, menjaga hubungan pergaulannya dengan wanita, dia tidak bergaul dengan wanita, dikhawatirkan dia tergoda untuk melakukan atau terjerumus kepada perbuatan maksiat, perbuatan zina. Nah, dia tidak melakukan pergaulan yang secara lebih dalam lagi kepada seorang wanita agar dia tidak terjerumus kepada pergaulan yang diharamkan oleh agama. Nah, kira-kira itu zuhud apa waro? Nah, zuhud apa waro? Pergaulan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, ya, itu boleh apa dilarang? Dilarang. Nah, ini tidak dilakukannya, ditinggalkannya oleh seorang ini dengan tujuan agar dia bisa menjaga hubungan pergaulan itu tadi dengan tujuan supaya tidak terjerumus pada perbuatan dosa. Maka hal yang seperti ini dikatakan adalah waro, ya, waro, karena meninggalkan sesuatu yang dilarang. Tapi misalkan juga begini, ada seseorang, saya contohkan lagi, meninggalkan ngopi berjam-jam, ya, meninggalkan pekerjaan ngopi atau nongkrong bari ngopi dengan tujuan dia agar dia dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, maka ini namanya waro. Nah, jadi kalau waro itu hanya sebatas meninggalkan perbuatan yang asalnya itu boleh, ya, yang asalnya tidak dilarang. Namun dia ini adalah zuhud, ya, tadi meninggalkan sesuatu yang perbuatan yang asalnya boleh lalu dia tidak dikerjakan, namanya adalah zuhud. Nah, ini. Jadi perbedaannya gitu. Jadi lebih tinggi zuhud apa tinggi waro? Lebih tinggi zuhud. Nah, karena orang yang zuhud ini mestinya adalah dia mesti waro. Tetapi kalau orang yang waro belum tentu adalah zuhud itu. Maka jemaah sekalian, di sini juga dibahas daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan masalah waro, dengan terkait dengan masalah zuhud dan waro. Ani Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, wa hawan na'ma bi'is ba'aihi ila uzunaihi, sambil Na'man ini menutup telinganya dengan jarinya. Jadi ditutup dengan dua jarinya, dengan telunjuknya menutup jarinya. Jarinya menutup telinganya. Innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu adalah jelas. Wal harama bayyinun, dan perkara yang haram itu adalah jelas, ya. Jadi apapun perkara yang halal jelas nasnya, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, jelas. Dan yang haram juga adalah jelas. Nah, makanya di dalam kriteria agama Allah sudah menyampaikan. Ini termasuk contohnya adalah makanan, misalkan ini makanan yang halal, ini makanan yang haram. Kita lihat makanan yang halal, sudah tahu kita semua, kita makan nasi, kita makan snack saat ini pun halal. Dan yang haram itu adalah jelas. Contohnya tentang masalah makanan ini di dalam Al-Quran Allah sampaikan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya. Allah mengharamkan maitah. Maitah ini bangkai, ya. Bangkai diharamkan oleh Allah. Waddam, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Nah, ini enggak boleh kita makan. Makanya ada batasan bangkai yang halal itu cuma di dalam Islam tuh cuma ada dua, ya. Bangkai apa yang boleh itu? Ikan dan
belalang. Uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kami, kata hadis Nabi begitu, maitatani, dua bangkai, yaitu al-jarad was samak, ya. Jarad was samak, belalang dan ikan, itu boleh. Jadi kalau bangkai ikan yang hidupnya di air, ikan apapun namanya, itu boleh kalau sudah mati. Selain itu adalah bangkai, ini jelas Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran adalah haram. Nah ini kan perkara yang halal jelas, perkara yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihatun. Di antara dua perkara yang halal dan yang haram tadi ada yang namanya mustabihat. Mustabihat ini yang syubhat, ya. Syubhat condongnya kemana? Apakah ke halal atau haram? Masih kita lihat konteksnya dulu. Kita lihat dalam kondisi apanya dulu gitu. Jadi ada yang bisa jadi halal, bisa jadi haram, ya. Itu namanya antara keduanya, antara halal dan haram ini namanya syubhat. La ya'lamuhunna katsiru minan nas. Kebanyakan manusia enggak tahu tentang yang syubhat ini. Saya kasih contoh yang ringan saja jamaah sekalian. Kita nemu uang di jalan 2.000. Ini kan bukan uang kita. Kira-kira nemu uang di jalan 2.000 itu boleh diambil apa kagak? 2.000 ini mah, ya. Ada lagi seorang nemu uang 5 juta di satu amplop, dibuka isinya 5 juta. Nah itu boleh diambil apa kagak? Kalau yang 2.000 mah diambil, kalau yang 5 juta diambil, begitu. Gini, ya. Jadi gini. Nanti kita lihat apakah masuk yang syubhat, yang halal atau yang haram. Kriterianya begini. Manakala seseorang tadi kehilangan uang 2.000 dan uang 2.000 ini pada umumnya orang hilang itu tidak akan mencarinya. Uang 2.000 kan apa sih, nominalnya juga kecil. Maka itu kita boleh boleh mengambil dan memanfaatkan. Jadi itu halal begitu. Karena nilainya kecil. Tapi kalau uang yang tadi 5 juta, di mana kalaupun kita kehilangan uang 5 juta, kita pasti nyari-nyari, kita nanya-nanya, di mana uang saya jatuhnya. Bahkan kalau jatuh di sekitar jalan Syedul Munir, terus kita telusuri jalan itu, gitu kira-kira. Nah, kalau uang yang seperti itu, maka supaya menjadi halal, bagaimana caranya? Diiklankan, diumumkan, ya, diumumkan. Berapa lama umumkannya? 1 tahun. Nah, iya benar. Setahun. Kalau udah 1 tahun diumumkan, enggak ada yang ngambil, kagak ada yang ngakuin, baru kita ambil, itu nambah baru halal. Tapi kalau belum diumumkan, tiba-tiba wah kita umpetin aja deh, kita kantongin, kita manfaat. Nah ini jadi haram. Nah gitu. Makanya tergantung konteksnya bagaimana dulu. Kalau uangnya itu nominalnya cuma 2.000, 5.000, orang biarin dah. 5.000 ini, 2.000 ini enggak ada yang nyari. Enggak apa-apa itu, kita ambil, kita manfaatkan itu. Nah maka itu kalau belum jelas namanya syubhat, ya, bisa jadi halal, bisa jadi haram. Famanit taqa asyuhubat faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi, ya. Barang siapa yang hati-hati dan menjaganya dari perkara yang syubhat tadi, maka faqadis tabaroa, maka dia menjaga lidinihi, agamanya dan kehormatannya. Jadi kalau kita menjaga perkara yang syubhat, kita hati-hati perkara yang syubhat, kita jaga itu diri kita, jangan sampai kita makan daripada harta yang syubhat, maka ini halnya sama dengan kita menjaga agama kita dan menjaga kehormatan kita. Wa man waqa'a fi syuhubat, ya, wa man waqa'a fi syubuhat, ya. Wa man waqa'a fi syubuhat, dan barang siapa yang ia ketika mendapatkan perkara yang syubhat tadi lalu dia tidak memperdulikannya, apakah ini halal, apakah ini haram, langsung aja dikantongin tuh duit, ya, gitu kira-kira begitu. Langsung aja dimakan barang itu yang belum jelas diuntungannya dari mana. Waqa'a fil haram, maka jatuhlah kepada hal yang haram tuh. Jadi kalau kira-kira mendapatkan sesuatu yang belum jelas juntrungannya, belum jelas asal usulnya dari mana ini adanya, apakah ini halal, ini haram, kita tidak memperdulikan itu,
maka waqa fil haram, maka jatuhlah kepada hal itu adalah hal yang diharamkan. Ya. Qarra'i yar'a haulal hima yusiku ayyaqa fihi. Sama halnya ketika dicontohkan di sini ketika seorang pengembala kambing menggembalakan kambingnya di daerah perbatasan. Kalau kita mengembalakan kambing, ngangon kambing di perbatasan, kan bisa jadi kambing itu dia makan rumputnya di tetangga sebelah, bisa jadi di tempat sendiri. Nah, kalau sudah masuk ke tempat wilayah orang lain karena ada perbatasan, maka ini yaqa al haram, maka jatuhnya lah kepada perbuatan yang haram gitu. Ini kita hati-hati nih hal yang syubhat ini, ya. Nggak jelas dari mana asal usulnya, tidak tahu, ya kita langsung aja kadang-kadang kita gunakan. Nah, banyak hal yang syubhat yang kira-kira hal yang boleh tapi bisa jadi haram. Saya contohkan lagi begini. Kalau baca Quran kan jelas itu ada manfaatnya, ya. Kemudian belajar agama jelas. Kalau nonton bola, kira-kira boleh apa kagak ya? Hah? Nonton bola? Boleh. Ya. Nonton bola boleh. Tapi jangan sampai kita nonton bola itu terlalu lama sehingga melalaikan daripada ibadah kita, ya. Kayak begini, misalkan kita nonton bola malam hari jam 2, ya. Jam 2 kan kalau di Eropa rata-rata mainnya, kalau di Indonesia jadi malam, ya. Jadi udah pagi banget jam 1, jam 2. Nah, akibat kita nonton bola itu kemudian kita tidur, selesai jam 4 kita tidur sehingga tidak sholat subuh karena tadi ngantuk nonton bola, itu menjadi haram begitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, hal-hal yang kayak gini yang bisa menjadikan perbuatan halal menjadi haram, ya. Nonton bola asalnya boleh halal, tetapi karena kita melalaikan waktu yang mengakibatkan kita tidak melaksanakan ibadah kita, ya ini perbuatan yang halal tadi bisa menjadi haram. Nah, itu. Nah, makanya hal-hal yang kayak gini harus kita perhatikan betul, ya. Jadi ada batasannya, ya, ada batasannya dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita. Tadi di sini contohkan seorang mengembalakan di perbatasan, maka jangan sampai itu melewati dari batasnya yang sudah ditentukan oleh batas-batas yang disepakati. Ala wa inna likulli malikin hima. Ya. Ingatlah atau ketahuilah bahwa raja pun ini punya batasan. Jadi ada batasan wilayah kekuasaan begitu, ya, ada batasan wilayah kekuasaan. Sama halnya ketika polisi bertugas kan dia punya batasan. Tugasnya hanya wilayah Polsek Jati Asih. Kagak bisa dia nangkep ketika operasi nangkep wilayah Jati Sampurna ataupun Bekasi Selatan, nggak bisa. Kan ini ada batasannya. Ala wa innal himallah maharimuhu. Ingat atau ketahuilah bahwa batasan-batasannya di dalam batasannya Allah adalah sesuatu perkara yang diharamkan. Nah, ini batasan bagi kita seorang muslim, yang dibataskan oleh Allah adalah perkara-perkara yang haram. Nah, ini kita tidak boleh melanggarnya. Allah sudah sampaikan tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, fala taqrabuha, ya, fala taqrabuha, maka kita jangan mendekatinya. Kalau itu sudah jelas Allah sudah memberikan batasan-batasannya, ya. Nah, batasan-batasan inilah sebagai kekuatan keimanan kita sebagai seorang muslim pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang melanggar daripada batasan Allah berarti keimanannya lemah. Tapi sebaliknya orang yang mengakui atau selalu mengikuti dari batasan-batasan agama tadi berarti keimanannya kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, keimanan kita itu bisa nambah bisa kurang. Al-iman yazid wa yanqus, ya. Iman itu bisa nambah dan bisa ngurangin. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan kita akan bertambah dengan kita bertaat, dengan kita ibadah, dengan kita melaksanakan kebajikan-kebajikan taat pada Allah dan Rasulnya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan seseorang akan semakin berkurang dengan banyaknya kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya. Maka zuhud
dan waro ini merupakan satu landasan utama kita di dalam melaksanakan kehidupan kita ini, di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, agar amal-amal yang kita lakukan ini adalah benar-benar amal yang sesuai dengan himallah, batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melanggarnya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahil qalb. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, ini maksudnya demikian. Nah, ini juga batasan di dalam anggota tubuh kita ataupun sebagai penguasa di dalam tubuh kita. Penguasa di dalam tubuh kita itu adalah raja. Hati ini sebagai rajanya. Kalau kata rajanya, kata hatinya ini kita melakukan perbuatan ini, maka anggota tubuh akan mengikuti. Tapi sebaliknya, kalau kata hati tidak mau melakukannya, maka anggota tubuh akan mengikutinya juga. Maka di sini dikatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad ini, jasad kita, jasad seorang hamba Allah, jasad seorang manusia, ada mudghah, segumpal darah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, manakala yang segumpal itu adalah baik, maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan manakala yang segumpal itu adalah rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ala wahyal qalb, yang segumpal itu adalah hati. Nah, ini hati menjadi pengendali dalam semua aktivitas kehidupan kita. Jadi tergantung bagaimana maunya hati. Kalau hati kita bagus, insya Allah kita jadi orang yang baik. Kalau hati kita rusak, hati kita jelek, jangankan mau ibadah, amal lainnya pun juga dianggap jelek juga, begitu. Jadi baik buruknya seseorang itu tergantung hati. Hatinya baik, maka insya Allah ucapannya bagus, tindakan perbuatannya juga bagus, cakep. Tetapi sebaliknya, orang yang hatinya rusak, hatinya jelek, hatinya kotor, maka segala apapun itu akan jelek. Ya, jelek aktivitasnya, ucapannya kotor, ucapannya jelek, ucapannya tidak baik, ucapannya sering perbuatan sering melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Tadi hatinya adalah hati yang kotor. Maka untuk mengobati hati, kuncinya adalah bagaimana kita mengikuti daripada himallah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, ini supaya apa? Kita masuk di dalam kategori tadi, kategori orang yang zuhud dan waro. Zuhud itu, saya ulang lagi, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita nonton bola kebanyakan, yuk manfaatnya dikit. Lebih baik kita ngaji, ya. Kita main HP kebanyakan, ya udah lebih baik tinggalkan dalam HP aja. Kita carilah yang ada manfaatnya, ya. Yang ada manfaatnya lebih banyak kita lakukan. Sedangkan waro adalah sesuatu, meninggalkan sesuatu yang bisa merusak daripada amaliyah kita untuk akhirat kita, ya. Yang bisa merusak. Mana batasan-batasannya? Tadi yang haram, yang makruh kita tinggalkan. Ini batasan-batasan agama, ya. Tetapi kalau waro zuhud ini lebih cenderung pada meninggalkan sesuatu yang mubah, ya, karena ini adalah atas kesadaran dirinya sendiri. Ini jamaah sekalian yang saya sampaikan pada malam ini, karena bahasan kalau sampai seterusnya masih banyak-banyakan, ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita dapat memperbaiki hati kita, dapat memperbaiki ibadah kita, dapat menambah pengetahuan di antara kita semua. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.